Nyai Dewi Tanjung mau mengupas tuntas tentang Abdul Somad. Itu bukan Ustadz Dewi Tanjung. Nyai tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiai Nyai itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Ustadz Abdul Somad si penghujat salib, sampai hari ini orang ini belum diproses secara hukum. Mengapa orang ini harus diproses secara hukum? Karena ceramah-ceramahnya yang menyakiti hati agama lain. Secara khusus ia mengatakan bahwa di salib ada jin kafir, dan jin yang ada di salib itu memanggil haleluya. Dan inilah ceramah-ceramah yang menyakiti hati agama lain. Nah, oleh karena ceramahnya yang sangat radikal itu, yang menyakiti hati agama lain, maka orang-orang yang seagama dengan dia sudah mulai tidak suka ceramahnya, tidak tertarik lagi dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Bahkan ada orang-orang yang seagama dengan dia yang terus mengkritik habis ajaran Ustadz Abdul Somad. Pada kali ini ada seorang perempuan yang beragama Islam sendiri yang mengkritik habis Ustadz Abdul Somad. Mengapa perempuan ini ia mengkritik dan tidak suka dan tidak tertarik terhadap ajaran Ustadz Abdul Somad? Karena di dalam isi ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad adanya indikasi memecah belah bangsa dan memecah belah antar umat beragama. Oleh karenanya, seperti apa cuplikan video umat Islam yang mengkritik habis Ustadz Abdul Somad? Inilah dia videonya yang berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, nah, teman-teman. Kemunculan Nyai di tengah malam ini, di tengah derasnya hujan. Seperti biasa, Nyai tidak pernah lupa mendoakan semua teman-temanku, saudaraku selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Nyai Dewi Tanjung mau mengupas tuntas tentang Abdul Somad. Itu bukan Ustadz Dewi Tanjung. Nyai tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiai Nyai itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Ya. Nah, di sini Nyai ya mau membahas berita yang beredar luas di seantero negeri ini tentang lemesnya mulut si Abdul Somad. Sekali lagi, Abdul Somad, bukan Ustadz Dewi Tanjung. Ya, Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram, kafir. Kayak macam betul pula kau ini Somad. Ya. Hai Somad, aku mau nanya sama kau. Kau bilang kalau hanya merayakan setahun sekali Hari Ibu itu sama aja dengan perayaan orang kafir. Ya, setahun sekali hanya datang nemuin ibu. Pertanyaan aku, apa kau setiap hari nemuin ibu kau? Apa kau ada waktu setiap hari untuk bertemu sama ibu kau, melindungi dia, menjaga dia, merawat dia? Kau ada waktu nggak setiap hari untuk ibumu? Aku tanya sama kau. Hah? Dengan kesibukan kau yang ceramah keliling-keliling itu, ya,
Aku mau nanya sama kau ada waktu nggak untuk berbakti? Tiap hari kau rawat ibumu, kau suapin di kala dia sakit, kau rawat dia di kala dia sakit. Ada waktu nggak kau? Ingat itu somat, jangan kau hanya bisa mengomong, tapi diri kau aja nggak melakukan. Ya, permainan catur juga kau bilang haram. Itu hanya permainan, bukan perjudian. Jangan-jangan karena kau nggak bisa main catur, makanya kau haram-haramkan tuh pemain catur. Ya kan? Udah ngaku aja, tampang kau sih memang nggak bisa kau main catur. Dari tampang kau aja udah kulihat kau nggak bisa main catur gitu ya. Nyai juga nggak bisa main catur, tapi Nyai nggak pernah mengharam-haramkan catur gitu loh. Ini paling sering banget nih si Somat ini nih, mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan. Nggak ada haknya kau itu, bukan urusan kau itu. Ya, kau haramkan, kau kafir-kafirkan. Kau cuma ustadz penceramah, bukan ulama. Ingat itu, ulama beda lagi. Ini orang-orang pendukungnya si Somat ini ya, pendukung-pendukung Somat ini ya. Somat ini baru ustadz gelarnya. Itu pun harus punya sertifikat. Nantinya akan ajukan ke MUI untuk semua ustadz itu harus punya sertifikat dan izin ceramah, agar mulutnya nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata ceramah. Ya, ini enggak apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, hari ibu haram, kafir segala macam. Somat, sekarang aku tanya sama kau ya. Kau lahir kapan? Aku tanya, kau merayakan ulang tahun itu setiap tahun sekali nggak? Atau kau tiap hari ulang tahun? Atau kau sebulan sekali ulang tahun? Hah? Itu satu. Kedua, negara ini merdeka itu setiap tanggal 17 Agustus. Dirayakannya kapan? Setahun sekali kan? Iya kan? Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, atau hari raya perayaan agama lain, dirayakannya juga setahun sekali, Somat. Nggak ada yang tiap hari, nggak ada yang 3 bulan apa setiap bulan, nggak ada. Ya, semua perayaan itu dilakukan setahun sekali. Tapi kalau kita berbakti kepada ibu kita itu setiap hari, karena itu udah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti, menyayangi, merawat, dan melindungi orang tua kita. Tapi memperingati hari ibu itu kita peringati bersama-sama seluruh dunia loh. Itu luar biasa. Rohnya dan gema gaungnya luar biasa, Somat. Pertanyaan aku, kau lahir dari mana? Kok kau nggak ada memperingati hari ibu? Ya ini, kita harus bertanya, ini si Somat sama ibunya seperti apa? Baktinya kepada ibunya seperti apa? Itu harus kita tanya. Orang-orang kayak gini nih harus kita pertanyakan balik pribadi dia. Jangan dia hanya asal bisa nuduh-nuduh orang, mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain. Nggak ada hak kau itu, Somat, ya. Kau hanya penceramah, kau cari makan dari ceramah. Ingat itu, ya. Faktanya begitu, kau ceramah kan dibayar, ya. Nggak mungkin kau bisa terkenal kalau kau nggak berceramah. Di Bangkinang sana nggak ada yang senang sama kau, Somat. Ingat itu. Aku udah ke Bangkinang, udah tahu bagaimana kau di sana. Jangan sampai nanti ku beberkan, aduh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai nanti Nyai disangkakan gibah oleh manusia ini. Tapi biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuka fakta kebenaran di atas kebenaran. Siapa Abdul Somad ini sebenarnya? Ya. Lalu Somad, kau bilang hari ibu itu adalah perayaan orang kafir, haram. Main catur haram. Itu disalibnya orang Kristen juga, itu ada setannya, jinnya, entah apalah kata kau. Berarti kau halal gitu, ya? Maksudnya kau halal sendiri, yang lain haram, ya? Pertanyaan aku, Somad, satu ya, kau harus jawab itu pertanyaan aku. Lebih haram mana kita memperingati hari ibu dengan berselingkuh dalam Islam loh? Kita bicara dengan Islam. Lebih haram mana? Memperingati hari ibu, kita menyakiti hati istri kita dan menceraikan dia demi perempuan lain. Lebih haram mana? Di dalam Al-Quran itu ada loh, Somad. Lebih haram mana memperingati hari ibu, ya, kita menjadi manusia paling munafik di dunia. Tampang boleh alim, ya kan? Kayak Nyai juga bisa berkerudung, ya kan? Tapi hati kita nggak tahu, kelakuan kita nggak tahu. Banyak sekarang gaya aja udah tertutup-tutup nih, jidat hitam, celana cungkring, ya sorban 10 lapis ke atas, tapi akhlaknya, ya Allah, ya Tuhan, bikin malu kita sebagai umat Islam. Nah,
kepada kau ya Somat ya. Nyai hanya pesankan sama kau ya Somat. Sebelum kau mengatakan sesuatu atau kau menuduh atau berceramah di luar sana, kau harusnya kau berikan contoh itu kepada diri kau sendiri. Ya, pertanyaan aku itu aja. Lebih haram mana memperingati hari ibu dengan berselingkuh dengan janda yang dikasih mobil atau janda kepala bang? Atau lebih lebih haram mana kita menyakiti hati istri yang sudah berbakti sama kita? Oke Somat, tolong kau jawab itu. Semoga kau segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mungkin lagi dalam keadaan ujub dan sombong, jadi kau merasa kau paling baik dan paling benar, padahal kau hanya manusia biasa. Kau bukan siapa-siapa, kau hanya manusia biasa. Rasulullah aja, kekasih Allah itu rendah hati, nggak pernah mengkafir-kafirkan atau mengharam-haramkan orang lain. Kau hanya ustadz dan biasa-biasa aja. Nanti kalau kau udah nggak laku jadi ustadz, hanya jadi orang biasa Somat. Ini udah banyak contohnya lah. Paling nanti kau dapat job-job panggilan untuk ceramah juga sekali-sekali kalau kau udah nggak terkenal. Ya, ini lagi naik-naik daun aja kau, orang masih mau dengar kau ngomong. Ya, ini fakta loh. Aku Nyai membuka fakta kebenaran. Saya Muslim, berbicara padanya. Ya Abdul Somad, kau harus belajar lagi. Kau pelajari Islam itu dengan baik. Jangan mensiarkan ajaran-ajaran yang tidak baik. Jangan pernah mengkafir-kafirkan orang lain karena itu bukan hakmu. Jangan pernah mengharamkan apapun karena itu bukan hakmu. Kau bukan di MUI. Kau hanya ustadz penceramah. Ingat itu. Nanti kau nggak berceramah, nggak bisa makan. Baik-baiklah bersikap. Ingat ya, Somad, jangan belagu kamu. Baru jadi ustadz aja udah begini kau. Ya kan? Jangan sampai nanti Nyai yang jadi ustazah. Selesai aku bikin nanti job-job kau itu. Ya. Kau introspeksi diri Somad. Ya, di kampung halaman kau di Bangkinang sana ada nggak yang suka sama kau? Apalagi pasca kau menceraikan istrimu loh. Istrimu yang baik. Nggak mungkin harusnya kasih tahu juga berapa bulanan yang kau berikan kepada istrimu. Hah? Kasian dia. Itu wanita yang luar biasa Nyai anggap. Ya. Oke, kepada semua teman-temanku, jangan pernah mudah terpengaruh dengan isi-isi ceramah yang hoax atau memprovokasi sesuatu. Jangan. Kita berpikiranlah yang cerdas. Kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah baik, maka lakukanlah. Selama itu tidak melanggar hukum, lakukanlah. Karena Allah tahu isi hati manusia. Allah tidak melihat casing. Ingat, Allah tidak melihat cadar, tidak melihat cadar-cadar begini, enggak ya, enggak. Allah melihat hati, ketulusan kita dalam menjalani hidup ini, dan Allah melihat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Bukan casing, bukan sorban, jidat hitam, celana cungkring atau cadar berpanjang-panjang, itu bukan. Belum tentu mereka juga masuk surga, belum tentu. Ya, nah kepada teman-temanku, ya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah dia video dari seorang muslim yaitu Dewi Tanjung, yang dimana beliau ini sering kali ia mengkritisi ajaran Ustadz Abdul Somad, ya, yang menurut dia ajaran Ustadz Abdul Somad adalah merupakan ajaran yang memecah belah bangsa. Dan bukannya itu, yang lebih parahnya adalah memecah belah antar umat beragama. Ya, terkait dengan salib, maka di dalam ajaran Ustadz Abdul Somad tidak ada ajaran secara spesifik yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin yang ada di kafir itu memanggil haleluya. Tidak ada. Ya, saya tantang Ustadz Abdul Somad, silakan tunjukkan di dalam kitab suci Anda yang mengatakan di salib ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya. Silahkan turunkan literatur Anda, Ustadz Abdul Somad. Tunjukkan kepada saya kalau ada data yang mengatakan demikian. Ya, oleh karena tidak ada data
demikian, maka yang seakidah dengan Ustadz Abdul Somad ini, seperti yang telah kita saksikan tadi, yaitu Dewi Tanjung, ia tidak sepakat dan tidak sependapat. Ia menolak tegas dan keras ajaran Ustadz Abdul Somad ini. Ya, menurut dia, ajaran orang atau manusia yang satu ini adalah ajaran pemecah belah bangsa. Ya, oleh karena itu di sini kita tahu bahwa ada orang-orang Islam sendiri yang tidak suka, yang tidak tertarik terhadap ajaran Ustadz Abdul Somad. Itu sebabnya Ustadz Abdul Somad ditolak di mana-mana. Ya. Mengapa dia ditolak? Karena ajarannya masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah mengenal bahwa ajaran yang memecah belah antara umat beragama. Beberapa negara sudah tahu dan sudah melakukan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad. Ya, di Singapura waktu itu ditolak. Ya, dikembalikan di Indonesia. Dan bahkan yang baru-baru ini di Kalimantan Barat, di Sintang, Ustadz Abdul Somad di sana ditolak. Pertanyaannya, mengapa orang ini ditolak? Ada apa? Apa yang terjadi terhadap orang ini? Tidak lain dan tidak bukan karena ajarannya yang memecah belah antara umat beragama, yang mengadu domba antara umat beragama, yang menghasut antara umat beragama untuk adanya konflik terhadap antar umat beragama. Itulah sebabnya di Kalimantan Barat itu, di Sintang itu, ditolak oleh beberapa saudara-saudara kita yang ada di Sintang. Ya, karena mengapa? Mereka tidak mau ustadz-ustadz ini ceramah di sana. Mereka tidak mau kalau saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Barat terkontaminasi ajaran Ustadz Abdul Somad ini. Jadi mereka ngotot dan tetap keras untuk menolak Ustadz Abdul Somad. Ya. Jadi sesuatu hal yang bagus, yang mantap, yang dimana teman-teman di Kalimantan Barat melakukan satu aksi damai untuk menolak Ustadz Abdul Somad. Ya, itu lebih baik daripada menghasut oleh karena ajaran-ajaran yang menyesatkan banyak orang. Oleh karenanya, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar teman-teman berkomentar yang baik dan sopan, yang mengedukasi kita semua, sehingga orang lain terberkati melalui komentar Anda. Demikian.